Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rawat di channel Africa Airdrop. Jadi di video kemarin gue bikin tutorial cara garap ngeran itu ya, setup node part pertama ya. Jadi sekarang gue mau bikin part 2-nya. Tapi karena kemarin nggak terlalu rame ya, mungkin karena nggak banyak yang mau nonton juga, atau mungkin udah banyak yang paham kan. Jadi di sini singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti juga nggak ada yang nonton juga. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Mumpung di sini gue juga beli VPS baru ya. Di sini VPS baru. Jadi kalau kita mau setup itu pertama pastinya bentar dulu ya. Berarti kita jelasin Commander dulu. Nih gue jelasin Commander dulu. Jadi di sini cara buat folder. Nah, Makdir ini kita nanti buat folder di VPS-nya. Nah, di sini kan kosong ya. Ini ya, yang unto ini. Terus kita Makdir, kita kasih nama file misal ini. Nah, sekarang kelihatan ya. Kalau biasanya VPS itu kayak delay gitu, jadi kalian harus masuk atau keluar ke file lain, baru kalian masuk lagi nanti kelihatan. Nah, terus habis itu di sini ls. ls itu kita ngecek folder di directory unto ini. Jadi ls. Nah, di sini ada satu file ya yang baru aja gue buat. Jadi ada re ini. Terus habis itu di sini nano untuk buat file gitu. Nano misalkan re.txt. Nah, jadi ini nanti jadi file txt atau python py gitu. Nah, itu terserah nanti butuhnya apa, karena pasti butuhnya beda-beda. Nah, di sini nanti kita ngisi file misalkan gini aja. Terus kalau buat keluar itu ctrlx ini ya. Jadi nge-save nano gitu, nge-save filenya ctrlx. Terus habis itu ctrly, baru enter. Nah, di sini udah ke-save. Kalau mau ngecek lagi, misalkan gini, sama aja. Nano re ini ya. Nah, di sini file yang kita buat tadi. Kalau keluar ya tinggal ctrlx karena kita nggak ubah kan, jadi cuman ctrlx saja, exit. Nah, kalau kita mau ngehapus folder itu rmrf. Nah, misalkan kita mau ngehapus folder si re ini, jadi rm strip rf re, enter. Nah, kita lihat lagi. Kita cek foldernya ya, pakai ls. Nah, di sini udah nggak ada ya. Tinggal yang py tadi yang kita buat nano.py. Misalkan kita mau hapus file ini, file apa namanya? Si re ini ya. rm rf re.py. Enter. Kita cek lagi. Udah nggak ada ya, kosong foldernya. Oh ya, di sini masih ada satu commander yang kurang ya. Bentar dulu, tak ubahnya dulu. Jadi masih ada satu commander yang kurang. Kita buat masuk ke folder. dd terus nama file. Nah,
Nah ini ya CD ini. Jadi kita ulangin dari awal aja. Fungsi CD itu kita masuk ke filenya gitu. Kan di sini udah nggak ada file, jadi kita ulangin aja dari bikin file. Makdir RE mkdir RE. Nah, kita cek ls. Terus kita masuk ke folder ls. Apa namanya? RE, sorry. Kita masuk ke folder RE. Cd RE. Nah, di sini udah masuk ya ke folder yang RE. Kelihatannya dari sini, kan di sini cuman punto .unto. Nah, di sini ada RE-nya. Nah, kita udah masuk. Terus habis itu kita bikin file. Nano RE lagi .txt misal. Enter, kita kasih isi. Terus habis itu ctrlx buat nge-save. Terus Y, enter. Oke, kita cek lagi, masuk ke folder nano. Nah di sini ya udah kelihatan kan. Nah ctrlx saja buat keluar. Itu udah semua. Kalau buat ngapus folder, kita hapus folder aja, rm rf. Terus habis itu re.txt. Enter, kita cek foldernya ls, udah nggak ada folder. Nah terus kalau kita mau keluar ke apa namanya, keluar dari file RE ini, kita tinggal cd, enter. Nah di sini kita udah keluar ya, udah keluar dari RE nya ini, folder RE. Nah kalau misalkan, pastikan kita kadang-kadang apa namanya, harus nge-copy ini ya, nge-copy salah satu file. Misalkan nanti kita disuruh bikin private key gitu, jadi nanti kita dibikinin private key dari node-nya. Terus habis itu kan pasti kesimpan di sini ya, kesimpan di sini. Misal tak bikin dulu nano pvk.txt. Nah misalkan kayak gini, di folder RE ini ada private key. Oh ini ya, ternyata karena tadi nggak ini masuk ke file RE, jadi apa namanya, di folder ini private key ini. Nah ini kalian tinggal tarik aja, terus nanti masukin ke folder kalian, ke PC kalian gitu. Jadi buat nge-save private key ini. Nah kita lanjut untuk install git. Nah di sini fungsi github itu kita bisa nge-clone repository dari github gitu. Jadi kita harus nginstalin dulu. Kita nginstal github. Nah kalau nggak bisa kayak gini, coba pakai sudo Nah, udah keinstall, kita cek versinya, git version. Nah, di sini udah ada ya, kelihatan. Nah, di sini nanti kita apa namanya, kalau mau nge-clone, tapi biasanya udah ada sih. Nah, misalkan contoh kayak gini. Nah, ini baru aja yang gua share tadi ya, tapi belum gua bikin tutorialnya. Nah, di sini kan pasti ada git clone ini. Nah, di sini file tujuannya dari apa namanya, githubnya, file githubnya. Terus habis itu di sini langsung cd, jadi kita langsung masuk ke file danom ini. Nah di sini git clone. Terus kalau di sini kita ngapus gitnya, sebenarnya kita nggak perlu ngapus kan, remove gitu, jadi nggak perlu sih. Tapi
buat apa namanya, jaga-jaga aja, atau misal nanti ada error gitu. Kalau misalnya pengen ngapus, pakai ini aja, sudo apt remove git. Nah, selanjutnya kita install screen. Fungsi screen itu biar dia berjalan di latar belakang lah. Jadi ada beberapa apa namanya, framework gitu, framework yang bisa kita gunain agar kita bisa berjalan di latar belakang. Contohnya ini screen, terus habis ini ada Docker, terus Golang, Node.js, ini Python. Nah, di sini apa ya, mirip-mirip sih sebenarnya, tergantung nanti mereka mintanya apa. Kadang-kadang ada yang minta screen, ada yang minta Docker, ada yang minta Golang gitu. Nah, misalkan yang paling umum aja, yang paling sering digunain kalau misalkan kalian mau running atau kalian mau ngebot gitu, yang digunain itu screen. Jadi kalian tinggal install screennya aja, apt install screen. Nah, di sini nggak bisa kita pakai sudo. Nah, kita ngecek versi screen. Di sini belum gua tambahin ya. Jadi kita ngecek versi screen. Nah, di sini ada ya versinya ya. Ini versinya, versi screen. Terus kalau kita mau buat screen itu tinggal screen as nama screen. Karena di sini gua belum bikin screen ya. Tapi nggak apa, kita contohin aja. Nah, di sini nama screen, tinggal kita enter. Terus misalkan karena ini udah berjalan ya, jadi habis itu kalau kita mau keluar dari screennya, ini ctrl-ad, kalian pencet aja ctrl-ad. Nah, ini terus clear. Nah, di sini buat ngecek apa namanya, ngecek screen dulu aja. Kita ngecek screen yang berjalan, ctrl-ls. Nah, di sini ada ya. Ini screen yang baru kita buat tadi. Nama screen ini. Nah, terus kita mau hapus si screen ini. Jadi kalau mungkin ini dulu, balik ke screen dulu ya. Jadi kita balik ke screen dulu. Nah, kalau kita nge-screen itu nanti dia berjalan otomatis gitu. Jadi aman lah kalian nutup VPS atau karena mati lampu, terus apa nggak ada internet di tempat kalian, jadi VPS-nya tetap berjalan gitu. Kita enter. Di sini karena nggak ada apa-apa ya, nggak gua kasih commander tadi, cuman screen doang. Jadi kita balik lagi. Nah, terus kita mau ngehapus screennya. Misalkan kita udah nggak pakai screennya atau screennya bermasalah, jadi kita apa namanya, cek screennya, screen ls. Nah, di sini ada. Kalau biasanya kalau detected ini dia berjalan, kalau tagged itu dia nggak berjalan. Jadi kita mau ngehapus si screen ini. Jadi screen, strip X, strip S, terus nama screennya, terus habis itu quit. Sini kita cek lagi apakah screennya masih ada. Nah, di sini udah nggak ada ya, no socket phone. Jadi apa namanya, si screennya udah nggak ada. Di sini kalau kita mau ngehapus si screennya, nah habis itu mungkin ini ya, install Docker ya yang sering dipakai, atau mungkin install Golang. Ini sebenarnya sama aja, jadi commander-commandernya sama aja.
nggak terlalu itu sih, nggak terlalu apa namanya, pusing lah. Mungkin yang ini aja, install Docker aja, karena commandernya lebih banyak Docker ya. Jadi kita install Docker dulu. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried. Nah, di sini karena gua cuman bisa nginstal kan. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Apa namanya? Ada beberapa commander untuk ngelihat Docker kita, untuk nge-stop Docker kita, sama hapus Docker. Nah, di sini kalau misalkan kita mau apa namanya? Ngelihat Dockernya di sini, karena di sini nggak ada Docker yang berjalan ya. Jadi gua pakai VPS yang lain. Misalkan ini. Nah, di sini gua mau ngecek Dockernya ada atau enggak. Nah, di sini nggak bisa ya. Coba pakai sudo docker ps. Nah, di sini ada. Nih kalau kalian lihat Sirugi ini ya, yang kemarin gua buat tutor kemarin. Jadi ini ada. Ini ID container sama ini nama ininya apa? Nama kontainer, nama Dockernya. Kalau kita mau stop, tinggal kalian Docker stop, terus habis itu nanti kalian masukin ininya, namanya, nama atau ID container ini. Tinggal kalian pilih. Bisa kalian pakai nama ini 0 Sirugi client ini atau ID-nya yang ini. Terus kalau kalian mau apa namanya? Ngehapus, ini tadi stop ya. Ini ngehapus sama aja, atau ini mau install si Dockernya. Jadi di sini fungsinya buat nge-install Docker ya. Kalau misalkan kalian ngerasa nggak perlu Docker gitu, atau ada beberapa Docker yang beda, mungkin Dockernya dari kayak apa ya kemarin ya, gue lupa. Jadi nggak pakai Docker yang ini, kalian tinggal hapus saja Docker yang ini, terus install yang Docker baru gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja ya. Jadi tadi itu beberapa commander dasar. Nanti link YouTube-nya gua taruh di deskripsi. Kalau buat kalian yang join channel, nanti tinggal bilang aja, nanti gua kirimin via DM. Jadi buat kalian yang belum join channel, silahkan join channel Everrek Airdrop buat info-info terbaru tentang airdrop dan beberapa node yang digarap, bisa digarap ya, karena beberapa node pasti kan ada yang nggak confirm juga. Cukup sekian video dari gua Rawat, thanks.